waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Yang malam ini temanya adalah Otoritas Kerajaan Allah part ketiga. Sambungan dari dua minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Yaitu yang 2 minggu lalu, yaitu Otoritas Kerajaan Allah part kedua, yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Ibu Pendeta Suryani Pantau. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Iya, baik. Mari kita berdoa ya. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang menghampiri tata-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Bapa, kami percaya urapan-Mu, pertolongan Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Setiap kami yang belajar, Engkau memampukan kami ya Bapa, menangkap isi hati-Mu. Biarlah hati kami lentur Tuhan, mudah dibentuk ya Bapa. Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, kami bersyukur beliau selalu senantiasa mengajari kami firman Tuhan. Bapa, saat ini Bapa, kami percaya Engkau juga memberkati moderator Ibu Aling ya Bapa. Setiap internet kami, wifi kami, alat-alat perangkat yang kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, tidak lupa kami berdoa bagi setiap pemirsa yang sedang menonton live streaming kami saat ini. Berkati mereka satu persatu ya Bapa. Biarlah mereka juga memiliki hati yang sama, rindu akan kebenaran firman-Mu. Buat hati mereka tenang ya Bapa untuk setia belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni atas doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan melihat terlebih dahulu profil dari Ibu Suryani Pantau. Dipersilakan, operator. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi School for Advanced Studies SAS Word of Life Philippines, Major Missiology, Third Peter Bible School Manila Philippines, Major Missiology, Third Peter South Bible, Reverend Grace Saleh, ST Park, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ,
mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan berita hidup, mengajar Bible Study muda-mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati, Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital, Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Untuk operator yang sudah menayangkan profil dari Ibu Pendeta Suryani Pantau. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita ya, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam, Ibu Suryani. Ya, shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya, gimana Ibu kabarnya, sehat semoga ya Bu? Tuhan. Sehat selalu. Ya. Amin, puji Tuhan. Baik, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Ibu Suryani. Silakan Ibu. Ya, shalom, selamat malam teman-teman di mana saja Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam waktu kesempatan ini. Saya minta maaf ya, minggu lalu tidak bisa menayangkan karena saya pas ada di Surabaya, dan juga ada keponakan yang menikah, jadi sibuk sama sekali sehingga saya lupa ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Dan minggu depan saya kebetulan ada KONAS, mengikuti KONAS konferensi nasional di Makassar ya, di Ujung Pandang. Jadi untuk minggu depan juga saya izin untuk tidak bisa mengajar, tetapi setelah itu berikutnya saya bisa ya. Ya, itulah sedikit tentang tentang keberadaan saya. Jadi sekali lagi saya senang sekali, puji nama Tuhan, karena diberi kesempatan untuk melayani Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan Kingdom Authority, saya akan review beberapa hal di dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita setiap kali kita berdoa, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, kita melihat di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mendatangkan kerajaannya. Untuk mendatangkan kerajaannya, dan apa yang terjadi di surga harus juga terjadi di bumi. Jadi kita harus mengalami apa yang di surga. Itu luar biasa sekali. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Nah, apa maksudnya ini, saudara? Itu artinya untuk menjadikan tempat di mana kita berada ini menjadi kerajaan Allah. Kerajaan Allah di mana Tuhan dengan otoritasnya menguasai, memimpin setiap daerah. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana Yosua ketika mau masuk ke Kanaan, setiap telapak kaki yang kau injak ya di tanah ini itu akan kuberikan kepadamu. Itu artinya, saudara, bahwa kita tinggal, disitulah tempat di mana kita harus kuasai. Dikuasai bukan lewat perang ya secara fisik, tetapi lewat doa, lewat pemberitaan Injil, supaya setiap tempat yang kita injak itu ada otoritas Tuhan, ada kerajaan Tuhan berdiri di sana. Dan kita ini adalah kingdom builder. Kingdom builder, kita ini adalah pendiri-pendiri kerajaan. Saudara harus tahu bahwa kita ini adalah partner daripada Allah. Allah itu sendiri untuk membangun kerajaannya di bumi ini. Saudara yang kekasih, kita juga sudah belajar bahwa di mana tempat kita untuk memimpin, to rule ya, to rule as a king, untuk merebut setiap tempat, untuk merebut setiap lini dari masyarakat. Itu artinya merebut jiwa-jiwa untuk betul-betul datang kepada Kristus. Ini luar biasa sekali, saudara. Nah, ini kita lihat ada tahap di dalam, ada beberapa langkah-langkah yang mungkin agak naik sedikit, Pak. Ya, kita lihat ada beberapa tahapan. Nah, kita melihat di sini ada 3 tahapan dalam doa peperangan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus lewat doa. Nah, peperangan, kita harus merebut setiap tempat bagi Tuhan. Ada 3 tahapan dalam doa peperangan rohani. Yang pertama itu doa peperangan dalam melawan daging atau karnal. Doa peperangan melawan para dukun-dukun, roh-roh jahat. Dan kemudian doa peperangan tingkat strategis melawan penguasa teritorial di kawasan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus tahu bahwa the way of thinking, the way of life dari suatu tempat itu sangat dikuasai oleh penguasa udara yang ada di tempat itu. Ya, saudara, jadi sangat dikuasai, sangat dipengaruhi oleh penguasa udara yang ada di tempat ini. Nah, kita melihat tingkat paling dasar itu adalah doa peperangan dalam melawan daging. Kita lihat bagaimana orang-orang Israel yang ada di padang belantara, mereka selalu bergumul melawan daging, ya, melawan daging. Sehingga doa-doa yang didoakan itu selalu untuk saya, untuk keluarga saya, untuk pekerjaan saya, semuanya saya, ataupun melawan bagaimana bergumul melawan dosa dan sebagainya. Nah, ini adalah tingkat dasar. Apakah salah kalau saya berdoa hanya untuk berdoa untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk pekerjaan salah? Tidak salah akan hal itu. Tetapi Tuhan mau saudara untuk meningkat, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Jadi tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga berfokus juga kepada orang lain. Ya, berdoa juga untuk orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu adalah doa peperangan melawan para dukun-dukun. Jadi ada orang-orang yang selalu berdoa atau di satu daerah itu dukun ya. Wah, saya diguna-guna orang, ya saya dibikin orang. Jadi selalu berkisar tentang kuasa kegelapan dan sebagainya ya. Jadi kita lihat di sini, baik itu secara pribadi maupun secara kooperat ya. Jadi melawan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar itu. Apakah dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, ataupun di dalam lingkungan di mana mereka berada. Nah, kemudian kita melihat yang ketiga, doa peperangan tingkat strategis. Nah, tingkat strategis ini adalah melawan penguasa teritorial kawasan. Jadi ini adalah pasukan doa di mana gereja-gereja, anak-anak Tuhan bersatu padu untuk sehati berdoa berperang
melawan penguasa-penguasa yang ada di daerah tersebut, yaitu penguasa teritorial. Jadi kita harus tahu bahwa setiap tempat, setiap daerah itu ada penguasanya. Nah, coba kita melihat itu di dalam Efesus. Efesus kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal ke-6, saya akan bacakan buat saudara ya. Efesus pasal yang ke-6 saya baca mulai dari ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita melihat di sini, saudara, seringkali tendensi kita, kecenderungan kita ya, ketika kita mengabarkan Injil, orang itu keras kepala, sulit sekali. Akhirnya kita musuhin mereka, kita benci sama mereka, kemudian kita kucilkan mereka, kita menganggap mereka itu adalah orang yang pemberontak. Ya memang, tetapi kita harus tahu bahwa pekerjaan roh jahatlah yang membuat orang itu. Oleh sebab itu perlawanan kita bukan melawan orang itu, tetapi melawan kuasa kegelapan yang bekerja di dalam orang itu. Nah, itulah yang harus kita patahkan. Begitu juga di dalam satu daerah. Satu daerah yang betul-betul gelap, betul-betul banyak kejahatan dan sebagainya. Jadi itu yang kita perangi, itu yang kita patahkan. Sehingga ketika kita melihat firman Tuhan katakan apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi ini akan terlepas di sorga. Ada kuasa. Kuasa yang luar biasa bekerja di dalam dan melalui kita. Dan kita harus tahu lagi, kita baca lagi di dalam 2 Korintus. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca, kita lihat kembali 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 dan ayat yang bisa minta tolong Ibu Alin. 2 baik, Korintus Ibu. pasal Ya. ayat yang pasal 10 ayat 4 dan ayat yang ke-5 ya. Ya, sebentar, Bu. 2 Korintus 10 ayat yang ke-4 dan ke-5 ya, Bu ya. Ya. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Nah, ini adalah tingkat strategis ya, doa peperangan tingkat strategis. Kita melawan penguasa teritorial di kawasan tersebut. Jadi untuk merebut kota itu, merebut teritorial itu, kita perlu doa peperangan. Nah, di sini dikatakan bahwa karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kita diberi otoritas surgawi, kuasa, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, otoritas Allah, yang sanggup untuk merubuhkan benteng-benteng. Perhatikan, yang sanggup merubuhkan benteng-benteng. Itu benteng-benteng pertahanan iblis yang dibuat di suatu daerah. Bisa lewat kebudayaan, ya. Bukan berarti kebudayaan itu semuanya salah. Kalau tari-tarian yang baik-baik, oke. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam penyembahan dan kemudian di balik kebudayaan itu ada kepercayaan-kepercayaan dan mulai ada penyembahan-penyembahan berhala, nah itu salah ya. Dan kita melihat di sini atau lewat kebiasaan-kebiasaan itu tembok-tembok ya, tembok-tembok atau benteng-benteng
yang dibuat oleh iblis. Atau juga ada sejarah bagaimana satu bangsa itu, satu kota itu mengalami luka, ada kepahitan, luka yang terjadi bekas peperangan atau bekas lawan suku dan sebagainya. Dan itu benteng sehingga mereka sangat membenci orang-orang yang masuk ke daerah itu. Nah, itu benteng-benteng dan sulit sekali untuk mendengar kabar Injil. Jadi ini benteng-benteng yang dibuat baik itu dalam pikiran-pikiran orang tersebut. Dan saudara, ini benteng-benteng ini, perlawanan ini tidak bisa hanya sekedar kita datang ya, dan kemudian mereka memberontak, seperti menolak, memberontak, dan kemudian kita tinggalkan. Dan ini perlu doa. Doa yang betul-betul tingkat strategis. Dan kita tahu mematahkan benteng-benteng, kami menolak setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ini kubu-kubu. Ya, kubu-kubu untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wah, luar biasa. Jadi kita melihat di sini saudara, dalam tingkat yang pertama, mereka yang lulus keluar dari padang gurun, mereka sekarang mereka masuk ke dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi rohani. Tadi tingkat dasar, ya tingkat dasar yaitu daging, melawan daging. Nah, kemudian dalam tahapan kehidupan orang Kristen di padang gurun, berperang melawan Amalek, ini adalah tahapan daging, karnal. Yang paling awal peperangan melawan dosa. Pada tahap kejiwaan melawan kehidupan lahiriah atau duniawi. Oleh sebab itu kita baik itu secara kooperat dalam satu kota maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat di sini. Mereka masih tingkat apa? Ya. Jadi tingkat dasar ini memang seperti orang-orang yang di padang gurun. Ya, tetapi kemudian kita melihat di sini adalah setelah itu mereka masuk ke dalam dimensi yang baru. Kemudian lanjut, Pak. Ya. Ya. Nah, kita melihat di sini gereja jangan terjebak, tetap tinggal pada peperangan yang bersifat dasar, yaitu masalah intern. Gereja sering terjebak, berputar-putar dalam doa peperangan dasar saja, dan hanya memikirkan masalah keperluan intern denominasi sendiri saja. Jadi dulu waktu saya masih ada di daerah, saya aja yuk kita doa bersama. Gereja kami juga ada doa kok Bu. Ya memang ada doa. Ya ada doa kok Bu. Jadi kita lihat di sini apa yang mereka doakan ya enggak salah, sama sekali tidak salah akan hal itu. Kita harus berdoa buat gereja kita, buat jemaat kita, buat semua. Tetapi kita harus masuk juga kepada satu dimensi yang lain. Kita juga harus harus berdoa juga untuk yang lain tanpa memikirkan bagaimana membangun. Tolong ini jangan dulu ya, saya terganggu ya, nanti aja ya. Jadi tanpa memikirkan bagaimana membangun kesatuan tubuh Kristus di kawasannya, jadi gereja-gereja satu kawasan harus masuk ke dalam dimensi yang baru. Jadi dalam doa sehati, dalam peperangan rohani strategis bersama. Nah ini. Jadi saudara, kalau kita mau membawa kedaulatan Allah turun atas daerah kita, dan otoritas Tuhan turun atas satu kota, satu kawasan kita. Mau tidak mau saudara, kita lihat kita gereja dalam satu kawasan harus masuk dimensi yang baru. Dalam doa sehati, dalam doa peperangan rohani strategis bersama. Ya, lanjut. Kita melihat di sini ada seorang, ya ini seorang yang pengarang buku gereja, ya gereja pertumbuhan gereja, Peter Wagner. Dia mengatakan bahwa gereja itu di suatu kawasan itu adalah barometer dari daerah itu. Saudara, gereja adalah barometer. Gereja itu adalah saudara dan saya, dan juga secara organisasi ya gereja tubuh Kristus.
Jika gereja suram dan terkotak-kotak, maka kawasannya pun akan suram dan terkotak-kotak. Presiden Putin mengatakan gereja adalah jawaban dunia. Jika gereja tidak lakukan sesuatu, maka binasalah dunia. Jadi kita harus tahu mengapa Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Yaitu di mana terang itu kota di atas. Seperti kota di atas gunung. Semua orang dapat melihatnya. Jadi gereja atau anak-anak Tuhan itu menjadi pusat perhatian dunia, PPO, pusat perhatian orang, di mana orang-orang tertuju kepada orang-orang percaya. Jadi gereja di suatu tempat itu adalah barometer dari tempat itu. Jadi jika gereja itu suram, maka tersuram juga. Jika gereja itu terkotak-kotak, gereja itu saling bersaing, maka itu juga akan terjadi di daerah saudara. Ini harus hati-hati saudara. Oleh sebab itulah Tuhan katakan bahwa kita inilah terang. Terang itu dibutuhkan semua orang. Terang itu penentu. Terang itu tanda kehidupan. Jadi kalau gereja suram, gereja gelap, maka kotanya juga akan gelap. Jadi ini saudara harus betul-betul menyadari. Jadi ingat bahwa Tuhan membangun kerajaannya di atas gereja. Sebab itulah gereja harus menjadi perwakilan dari kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan mereka berada. Saya suka katakan kalau saya pergi ke daerah-daerah ya di mana tempat saya mementori jaringan doa ya khususnya di Kalimantan. Jadi waktu saya pernah satu kali saya naik bus dari satu kabupaten ke kabupaten, kemudian saya lihat itu terminalnya kotor sekali. Padahal nggak jauh dari sana itu ada gereja, ada gereja. Dan saya bilang kalau gereja ada di sana dan tidak jauh dari gereja itu, tempatnya kumuh dan kotor, tidak bersih, itu bukan salah siapa-siapa. Gereja yang tidak bergerak. Gereja yang tidak peduli dengan lingkungan. Jadi gereja sebagai perwakilan daripada kerajaan Allah, mereka menjadi jawaban. Jadi harus turun, gereja harus mulai. Beberapa waktu yang lalu sudah lama ya. Jadi di satu tempat gereja-gereja Tuhan bersatu ya, gereja-gereja Tuhan bersatu dan mereka subuh-subuh bangun jam 4 kemudian mereka mulai sapu jalan. Mereka sapu, mereka bersihkan ya. Dan ketika wali kotanya bangun kemudian berangkat, wah, apa yang terjadi ini kotanya menjadi bersih sekali dan akhirnya kota itu mendapat adipura ya. Jadi saudara, dan ternyata yang mengerjakan itu adalah gereja-gereja Tuhan bersatu. Jadi saudara ini jadi peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keadaan lingkungan di mana kita berada. Itu artinya kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah di mana kita berada. Ya, lanjut. Nah, kita lihat saudara di sini kawasan kita sering kelihatannya indah di permukaan. Ya, namun di bawah permukaan banyak kawasan-kawasan atau teritorial yang sakit, terluka, merana, sakit rusak oleh kekerasan atau obat-obat, narkoba, korupsi, kemiskinan, perceraian, perjudian, prostitut dan kriminal dan lain-lain. Saudara, kita melihat di sini kelihatannya baik-baik saja. Ada satu missionary yang sekarang sedang melayani di Papua. Mungkin saudara pernah dengar Suzette Hetting. Pernah cerita ya, Suzette Hetting ini adalah pendoa Reinhard Bonnke. Jadi dia bertahun-tahun menjadi pendoa syafaat dan dia selalu berdoa di satu kamar. Dari pagi sampai malam berdoa tentang penginjilan Reinhard Bonnke, pelayanan dan semuanya. Dia cerita. Dan dia sama sekali tidak memikirkan lingkungannya. Suatu ketika pada waktu itu mereka Natal. Jadi dia ingin membagi-bagikan
hadiah Natal dan pergi ke suatu tempat yang naik mobil itu sekitar 15 menit lah, 15 menit ke 20 menit dia naik mobil. Dan tiba di suatu tempat yang kumuh, dan pada waktu dia sampai di sana tiba-tiba ada gangster ya, kemudian taruh pistol di belakangnya. Dia bilang, "Kamu mau ngapain? What are you doing here?" Mau ngapa? Kamu mau apa masuk ke kawasan kami? Dan dia sadar bahwa dia masuk ke tempat kawasan benar-benar gelap. Kemudian dia katakan, "Saya akan memberikan sesuatu kepada kamu, sesuatu yang nggak pernah kamu miliki sebelumnya." "Apa itu?" katanya. Akhirnya pelan-pelan, "Lepaskan dulu senjata kamu dari belakang saya." Akhirnya dia mulai bicara dengan penuh kasih sambil berdoa. Kemudian anak muda itu, saudara, bawa dia ke suatu tempat karena mau bagi-bagikan. Ada satu gedung yang benar-benar gedung tua. Di situ dia menyaksikan, saudara, bagaimana orang itu dengan melakukan seks bebas, kemudian ada yang narkoba, ada yang minum, semua kejahatan dilakukan dalam tempat itu. Kemudian dia terperanjat bilang, "Tuhan, selama ini saya hanya di tembok segi empat, saya sendiri, saya berdoa hanya untuk gereja saya, untuk pelayanan saya. Tapi saya nggak pernah lihat keadaan begini." Dan saat itu mengubah pikirannya, saudara. Jadi menjadi penggerak doa. Bahkan sekarang dipakai dengan sangat luar biasa. Kalau saudara pernah dengar ya, Suicide Hacking, itu kisahnya bagaimana akhirnya dia mulai memobilisasi doa bahkan sampai ke Indonesia, memobilisasi doa untuk orang-orang berdoa buat kota, berdoa buat bangsa. Jadi kita lihat di sekaranglah waktunya kita masuk ke dalam dimensi yang baru untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Untuk menjadi laskar Kristus, prajurit-prajurit Kristus yang berperang untuk mematahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat orang-orang di sekitar itu sehingga membawa mereka kepada terang Tuhan. Ya. Jadi lanjut, Pak. Halo. Slide yang berikutnya lagi. Monitor Pak Jadi Frans. Ya. Jadi kita lihat di sini, saudara, bahwa apa yang sedang terjadi sekarang ya, ada 3 hal yang sedang berlangsung saat ini. Jadi kegelapan rohani semakin meningkat, jelas karena akhir-akhir zaman ya. Kegelapan rohani semakin meningkat, ada suatu pola kejahatan dan tekanan rohani secara masif ya di satu teritorial, ketidakpengertian dalam dunia dimensi roh. Lanjut. Ya. Jadi mari kita akan melihat Alkitab menuliskan peperangan tingkat strategis ini dalam Ulangan. Jadi saudara bisa lihat ya, Ulangan 12 ayat 2 sampai 4, Hakim-Hakim 3 ayat 7, 1 Samuel 7 ayat 3 dan 4, yaitu bahwa ada ilah-ilah tertentu di suatu teritorial. Tadi saya sudah bahas di muka. Jadi ada ilah-ilah, ada penguasa-penguasa udara yang bekerja di suatu daerah. Di daerah tertentu ya. Dan kemudian di Daniel 10 mengenai adanya penguasa rohani di atas sebuah kawasan, di sebuah teritorial. Di Korintus 4 ayat 4 mengenai ilah zaman ini yang membutakan ya. 2 Korintus 4 ayat 4 membutakan mata manusia. Jadi kita lihat di sini, saudara. Inilah yang kita perangi ya. Kita harus tahu bahwa di satu daerah, di satu kawasan teritorial, satu kota, itu ada penguasa yang berkuasa di situ, ada ilah-ilah tertentu. Dan kemudian kita lihat ada penguasa di atas kawasan itu dan mengenai ilah zaman yang membutakan manusia. Sebab itu, saudara, perlu sekali kita mengadakan peperangan secara rohani. Ya, kembali lagi ya. Jadi di Kanaan mereka melawan 7 suku Kanaan. Ini tahapan rohani terakhir, berperang melawan musuh adikodrati, roh jahat dalam dunia alam roh. Ini yang disebut peperangan rohani strategis.
Roh berperang melawan roh teritorial. Ya, jadi roh itu berperang melawan roh teritorial. Jadi karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ini kita harus sadari. Ya, jadi penguasa di udara, penguasa roh-roh jahat yang sedang bekerja di daerah itu, sehingga orang-orang itu sulit sekali untuk mendengar Injil. Ada satu cerita missionary, ini hanya sampai perbatasan. Jadi perbatasan di sebelah sini yang dia lakukan ini sulit sekali untuk mendengar firman Tuhan. Ya, sulit sekali dan gelap sekali. Orang-orang di situ sangat memberontak dan menolak firman Tuhan. Tapi setelah masuk ke kawasan yang seberangnya, ya, padahal itu hanya kawasan, hanya perbatasan. Tapi setelah masuk ke dalam perbatasan itu atmosfernya beda banget. Masuk ke sana atmosfer dirasakan benar-benar mengalami atmosfer surgawi, hadirat Tuhan bisa dirasakan, dan kemudian mereka lihat orang-orang terbuka atas Injil, orang-orang sangat lembut mendengarkan kabar baik. Nah, saudara, itu kita lihat. Jadi tempat itu memang yang sudah dimenangkan. Tempat yang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Jadi walaupun hanya perbatasan, tetapi kita harus lihat bahwa setiap teritorial itu ada penguasanya sendiri. Ada penguasanya sendiri, dan itulah yang harus dikalahkan. Ya, dikalahkan dan untuk dimenangkan bagi Tuhan. Ya, lanjut. Sekali lagi bahwa gereja telah diberi otoritas kerajaan untuk menang, ya, untuk menang di medan peperangan. Nah, ini tadi saya juga sudah baca 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Tadi juga ada yang minta ya ayatnya ini ya. Jadi 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Saudara lihat ini kata-kata peperangan, meruntuhkan, ya, kemudian mematahkan, merubuhkan, menawan, menaklukkan kepada Kristus. Ya, lanjut. Ya. Nah, kita lihat di mana Yosua 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Wah, luar biasa sekali ya, saudara. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan engkau seumur hidupmu. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-28 juga, ayat 18 sampai 19, ayat 18 sampai 20. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari akan hal ini. Jadi sebagai anak Tuhan, kita juga prajurit Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Tidak seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Dan oleh sebab itu kata Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini harus betul-betul kita sadari identitas kita sebagai gereja yang diberi otoritas kerajaan. Ya. Ya, karena itu peperangan yang bersifat strategis ini perlu strategis yang tepat pula dalam memperlengkapi dan mempersenjatai diri melawan musuh.
Jadi kita lihat di sini pertama senantiasa memakai perlengkapan senjata Allah. Ya, kita senantiasa memakai perlengkapan senjata Allah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi selalu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Lanjut. Jadi doa peperangan tingkat strategis yaitu menaklukkan pemerintah dan penguasa udara di kawasan tersebut. Jika kita ingin merebut teritorial atau kawasan atau kota yang kita harus lakukan terlebih dahulu adalah membersihkan atmosfer udara di tempat itu. Ya, di tempat tersebut dari kuasa roh teritorial menghancurkan kubu-kubu, benteng-bentengnya dan menaklukkan tempat itu terlebih dahulu. Jadi ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi semuanya diawali oleh doa dan kemudian diteruskan oleh doa dan berakhir dengan doa ya saudara. Dan ini kita harus sadari. Lanjut. Nah, mengapa kita harus membersihkan atmosfer kawasan itu terlebih dahulu? Jawabannya adalah karena the way of life, the way of thinking dari suatu kawasan sangat ditentukan oleh penguasa udara yang ada di kawasan itu. Itulah sebabnya kawasan atau kota sangat suram, Injil sulit masuk, dan susah diterima di sana Injil. Kehidupan rohani tidak bertumbuh, gereja suram, daerahnya miskin, tingkat kejahatan tinggi, dan lain-lain. Nah inilah kita harus bersihkan. Ya, mungkin kita berpikir demikian. Apa bisa ya Bu? Ya bisa. Itulah tugas kita. Dan yang kedua itu membuat pemetaan rohani. Ya, pengertian pemetaan rohani itu apa, saudara? Jadi pemetaan rohani adalah satu cara yang dipakai sebagai sarana untuk mengetahui dengan jelas sasaran serta menemukan suatu strategi iblis. Atau dalam bahasa militernya merupakan kekuatan intelijen dan pasukan melalui kita menerobos ke garis belakang musuh untuk mengetahui rencana-rencana dan kubu-kubu pertahanan musuh. Dengan kata lain, mata-mata rohani. Nah ini perlu kita ingat pada waktu Musa mengirim 2 pengintai. Sebelum mereka masuk Kanaan, dikirim 12 pengintai untuk melihat situasi. Dan Yosua mengirim 2 pengintai untuk melihat situasi bagaimana keadaan. Jadi seseorang ya atau prajurit kalau mau mengadakan perang ini harus ada pemetaan dulu. Pemetaan. Di dalam pemetaan itu saudara kita melihat bagaimana keadaan kondisi rohani mereka, ya bagaimana tempat mereka, ekonomi mereka, kerohanian mereka, gereja dan sebagainya. Ya sejarah apa yang pernah terjadi di tempat itu sehingga orang-orang yang ada di sana menjadi keras, ada luka-luka. Nah, itu semua dibahas. Semua itu dilihat ya, dilihat dan itu sebelum kita mengadakan doa peperangan, doa keliling. Dan ini penting sekali untuk kita tahu situasi. Sehingga apa? Ketika kita berdoa, kita tidak asal berdoa. Sama seperti orang sedang berperang, tidak membidik, seperti gitu ya. Kemana saja, ya kemana saja pergi, asal kena, ada yang nggak kena. Tetapi tepat pada sasaran. Sehingga ketika buat pemetaan rohani ini, kita lihat ketika kita berdoa, kita tahu apa yang kita doakan dan tepat ya, tepat kepada sasaran musuh ya yang kita sedang perangi ya. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, jadi di sini saudara bisa lihat ada dasar peperangan rohani, itu adalah pemetaan rohani bilangan 13 ayat 1 sampai 33 ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutus beberapa orang pengintai tanah Kanaan dengan tugas mengamati serta mempelajari wilayah akan direbut dalam mencari tahu. Nah ini tadi saya sudah bahas juga
Apakah bangsa itu mendiami kuat atau lemah? Apakah negeri itu baik atau buruk? Bagaimana kota-kotanya terbuka atau tertutup oleh akan Injil, atau tanahnya gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon atau tidak? Jadi semua dibahas ya, semua diteliti dengan baik ya. Lanjut. Jadi Allah menyuruh Yeskel mengamati dan mengukur kota Yerusalem dan membuat strategi penyerangan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi juga Paulus di Athena sebelum mengadakan pemberitaan Injil dalam Kisah Rasul 17 ayat 16-34, dengan mengetahui pentingnya suatu strategi, maka diperlukan pengamatan untuk pemetaan rohani. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini ya contoh-contoh praktis. Apakah ilah utama dalam suatu bangsa, mesbah-mesbah atau kuil-kuil apakah yang berhubungan dengan penyembahan berhala dan dewa-dewa? Apakah pemimpin politik seperti presiden, raja, kepala suku telah mempersembahkan hidup mereka kepada ilah yang hidup? Nah, kita tahu juga, saudara, ini bukan rahasia lagi. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke suatu daerah, itu ada kuil yang besar sekali ya. Kami ke sana untuk berdoa. Dan ternyata kalau ada mau pemilihan-pemilihan seperti yang akan diadakan tahun depan, pejabat-pejabat sering ke sana. Sering ke sana untuk minta jabatan, untuk minta segalanya. Ya, coba saudara bisa bayangkan kalau pejabat kita, ya pemerintah kita mendapatkan jabatan dari kuasa kegelapan. Nah, sebab itulah penting buat kita untuk benar-benar berdoa untuk hal ini. Jadi, apakah telah terjadi penumpahan darah mengotori daerah itu? Bagaimana dasar kota itu didirikan? Saya pernah ke suatu tempat ya, tempat di daerah Sumatera sana. Ada tempat itu yang tadinya itu ada kota di situ, ada kota mana ya, ada nama di sana. Dan kota itu memang didirikan oleh misioneri zaman dulu ya. Tapi kemudian sudah mulai tergerus. Nah, dan bahkan sudah sebagian sudah meninggalkan Tuhan. Jadi kami datang ke sana mendoakan supaya dikembalikan kepada visi dan misi pertama kota itu didirikan. Mengembalikan, memulihkan keadaan atau tujuan kota itu didirikan bagi Tuhan. Jadi kita lihat itu bagaimana para utusan Allah itu diterima, bagaimana pusat-pusat kekuasaan terdahulu yang itu didirikan dan lain-lain. Ya. Nah, ini adalah pemetaan ya, pemetaan. Jadi kita perlu di sebelum kita berperang ya, ini pemetaan harus ada. Jadi pemetaan rohani memberikan sebuah gambaran situasi tempat keberadaan musuh serta identitas musuh. Pemetaan rohani memampukan kita melihat dunia sekitar kita bagaimana sesungguhnya ya, bukan bagaimana kelihatannya. Jadi bukan mana yang kelihatannya. Dan kemudian berjaga-jaga terhadap siasat iblis, melancarkan peperangan rohani untuk membuka pintu bagi penginjilan efektif dan perubahan sosial yang positif. Pemetaan rohani bukan akhir segalanya, tetapi sebagai sebuah perlengkapan untuk melakukan tugas dan doa penginjilan. Ya, lanjut. Ya. Jadi saya harap ini juga pelajaran kita ini juga ya bisa juga dipakai bagi mereka yang ada di daerah-daerah. Kalau ingin melihat daerah-daerahnya dilawat oleh Tuhan dan kerajaan Allah turun atas daerah mereka. Ya, lanjut Pak. Ya. Nah ini ya manfaat tadi sudah juga ya memampukan kita sejauh mungkin mengetahui rencana strategi dan tempat-tempat musuh supaya dapat masuk dalam peperangan dengan cerdik dan sebagai hasil mencapai kemenangan dalam waktu singkat dengan risiko kerugian sedikit. Nah, saudara perlu saya garis bawahi atau saya tekankan di sini ya, peperangan namanya peperangan. Peperangan itu bisa juga kita mengalami cedera.
kita berperang melawan penguasa-penguasa udara. Sebab itu yang pertama itu harus diperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, membentengi diri kita supaya tidak ada serangan-serangan balik. Jadi ini penting banget ya, penting untuk kita mengerti. Dan saya satu ketika itu sudah lama sekali, dan daerah tempat di mana saya berada itu ya, saudara, itu memang gelap. Dan waktu itu anak saya yang paling kecil itu, anak saya yang tua itu masih sekitar 1 tahun. Jadi pagi-pagi subuh saya setelah berdoa, saya dengan suami saya bawa anak dengan keretanya, kami jalan bertiga. Jadi tiba-tiba ada ide aja, saya ada ide aja. Yuk kita doa peperangan. Nah, itu waktu itu saya belum begitu mengerti tentang prinsip ini ya. Yuk kita doa peperangan. Lalu kami mulai perang. Perang. Sekitar ini jalan. Jadi sambil jalan bawa anak kami berperang ya. Patahkan, rontokkan semua penguasa di sini dan sebagainya. Saudara mau tahu, anak saya sakit ya. Anak saya sakit dan kemudian bukan hanya anak saya sakit, suami saya juga ya panas. Dan saya dulu tidak mengerti. Saudara, saya belajar mengenai doa ini. Justru saya waktu saya di Kalimantan. Di dalam dulu, ya saudara, ini saya. Kalau ada orang bilang gini, kami tutup bungkus, ya kami tutup bungkus rumah kami dengan, tutup bungkus Tuhan rumah kami dengan darah Yesus. Saudara mau tahu? Saya bilang gini, wah jangan ditutup dengan darah Yesus dong, darah dong. Nanti orang mau masuk rumah saya jadi ketakutan banyak darah. Nah, coba saudara bayangkan. Tuhan sucikan makanan ini dengan darahmu. Saya bilang gini, ya nanti orang nggak bisa makan aja banyak darah. Nah, itu karena saya nggak mengerti, saudara. Tetapi setelah saya tinggal di Kalimantan dan saya terlibat di dalam jaringan doa, baru saya sadar. Baru saya mengerti akan semua ini. Jadi ketika saya masuk ke dalam satu jaringan doa dan saya belum mengerti, saya belum diperlengkapi akan semua ini, saya mulai doa-doa, putuskan ini, patahkan ini, penguasa di, dan saya sakit. Saya sakit selama 2 bulan. Saya sakit 2 bulan, suami saya juga sakit, saudara. Dan saya mendapatkan serangan-serangan yang luar biasa dan ternyata itu kuasa-kuasa kegelapan itu serang balik. Dan kemudian saya baru belajar. Saya belajar dan akhirnya memperlengkapi dengan senjata Allah dan kemudian betul-betul sigap tahu strategi-strategi seperti ini. Jadi memampukan kita juga untuk mengetahui jenis-jenis dosa masa lampau yang memerlukan pertobatan. Jadi dosa-dosa bangsa di masa lampau dapat mempengaruhi masa kini dan membuka pengaruh kuasa setan yang menguasai penduduk kawasan tersebut. Nah ini, jadi kita perlu ada pemetaan. Inilah manfaat dari pemetaan rohani. Ya, lanjut Pak. Ya, kemudian ketiga, memampukan kita untuk mengetahui karunia-karunia penebusan yang dimiliki oleh kota atau kawasan tersebut sehingga menghasilkan buah-buah rohani. Pemetaan yang dilakukan dengan baik dapat mengakibatkan kemenangan rohani pada kota, kawasan, negara dalam bentuk pembangunan kebangunan rohani, pekabaran Injil, bebas dilaksanakan, pembaharuan, dan keadilan akibat kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan ini saya sudah alami. Saya memberikan pelajaran ini bukan hanya sekedar teori, tetapi saya menjadi pelaku, ya. Saya sudah saksikan bagaimana tempat di mana kami diutus, daerah itu betul-betul gelap, dan benar-benar bekas perang suku pada waktu itu, gelap, dan anak-anak malas sekolah dan sebagainya, saudara. Dan ketika Tuhan meminta saya untuk memulai doa dan kemudian mulai membawa semua ibu-ibu dari denominasi berbagai-bagai gereja mulai bersatu. Kami mulai menangisi kota, kami mulai berdoa keliling, kami mulai puasa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kemudian puasa 40 hari, 50 hari,
dan menangisi kota, menangisi orang-orang yang ada di sana, merebut jiwa-jiwa. Wow, luar biasa. Dan itu betul-betul terjadi luar biasa. Tempat itu ketika kami sudah mulai berdoa dan betul-betul sorga itu open heaven itu benar-benar turun di atas tempat itu. Orang dari mana-mana dan saya masih ingat itu sampai berapa tahun itu dari mana-mana datang untuk memperlengkapi bikin KKR, seminar-seminar, mulai ada pelatihan-pelatihan penginjilan, EE dan sebagainya. Dan itu sangat luar biasa, saudara, sampai ke kepemimpinan dan sebagainya dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi betul-betul daerah itu dilawat luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, bukan sebagai hal-hal rohani yang terjadi, tetapi juga, saudara, yang terjadi yang sangat luar biasa. Perubahan-perubahan secara fisik. Mulai ada investor datang ke tempat itu. Mulai ada dibangun sekolah-sekolah. Mulai ada universitas yang dibangun. Wah, luar biasa. Jadi saudara, ini betul-betul terjadi. Jadi di mana betul-betul ketika kita berdoa satu hati dengan sungguh-sungguh, dengan strategi yang sudah Tuhan berikan. Benar-benar tempat itu dilawat oleh Tuhan. Dan atmosfer surgawi betul-betul turun ke tempat itu. Ya, lanjut. Jadi ini ya, ini bagaimana kita mengenal benteng-benteng musuh ya. Jadi setan ya tadi saya sudah terangkan benteng-benteng setan adalah tempat berkubu yang didirikan setan untuk meninggikan diri melawan pengetahuan akan Allah. Kemudian benteng-benteng yang tersembunyi di balik budaya, strategi iblis untuk kembali memberi kuasa penghulu-penghulu setan atas bangsa-bangsa agar tidak memuliakan Allah. Ya, lanjut Pak. Ya, ini ya. Jadi mereka cenderung melawan ciptaan, bukan melayani ciptaan. Mereka cenderung melayani ciptaan, bukan pencipta. Nah, itu ada beberapa. Kemudian benteng-benteng pribadi. Salah satunya halangan terbesar bagi orang untuk dapat bekerja di kota atau kawasan terlebih adalah kesombongan. Ya, dari orang-orang percaya dan sifat mementingkan diri sendiri dan denominasi. Ya, lanjut. Nah, ini. Saudara, ini benteng-benteng, saya singkat saja ya, saudara bisa nanti lihat, bisa dibagikan, tidak apa-apa. Saya punya ini karena ini pelajaran ya, jadi benteng-benteng dalam pikiran, benteng-benteng dalam ideologi, lanjut. Nah, benteng-benteng okultisme, benteng-benteng sosial, benteng-benteng antara kota dan kawasan dan gereja, ada keretakan antara gereja di kawasan itu, benteng-benteng tempat kedudukan setan, kemudian benteng-benteng aliran, nah ini benteng-benteng, ini yang harus diperangi. Lanjut. Ya, kemudian benteng-benteng kesalahan. Jadi benteng-benteng yang dibangun dengan jalan mewariskan dosa, yaitu dosa nenek moyang yang masih dipertahankan di daerah situ. Kemudian yang keempat, maju ke medan perang dengan mengadakan doa keliling dan doa sehati kooperat di kawasan tersebut. Ya, sedikit lagi ya. Ya, jadi ini saya rasa sampai di sini dulu ya, Ibu Heni ya. Pelajaran kita mungkin terlalu banyak. Nanti minggu depan kita lihat dengan doa keliling. Iya, baik Ibu Suryani, terima kasih untuk penjabaran materinya yang luar biasa malam ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk. Pertanyaannya bagaimana Bu? Sorry, ini tadi nggak bisa di-unmute ya, sekarang di-unmute, sorry. mau unmute susah karena belum ya. jadi co-host. Ya, Ya, silakan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa di satu daerah itu memang ada teritorial. Jadi memang ada penguasa-penguasa udara. Oleh sebab itu yang di dalam Efesus itu kan ada, kalau kita baca coba dalam Efesus pasal
yang ke-6, Bu. Efesus pasal 6, mulai dari ayat yang ke-10, 11 ya. Ayat 11, kenakanlah, bukan, ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah, ini bukan pemerintah Indonesia ya, bukan bupati, bukan camat, bukan ya. Nah, ini pemerintah-pemerintah penguasa udara. Kemudian ada lagi tingkat di bawahnya lagi melawan penguasa-penguasa. Kemudian mulai penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh yang jahat di udara. Nah ini, jadi itu ada teritorialnya, ada setiap tempat itu ada penguasa-penguasa yang menguasai tempat itu. Ya, nah inilah yang apa namanya, yang menguasai penduduk yang ada di dalamnya. Nah ini yang namanya tingkat strategis ya. Jadi penguasa udara, kuasa kegelapan ini juga memang mereka punya apa namanya, pemerintah-pemerintahnya, kemudian ada penguasa-penguasa di tempat, penghulu-penghulu dunia, dan juga roh-roh jahat yang bekerja di dalam daerah situ. Saya suka masuk ke dalam satu daerah dulu waktu saya di sana ya, masuk ke satu tempat dan kemudian itu saya bisa rasakan, ya saya bisa rasakan satu ketika saya masuk dan roh saya bilang, "Wah ini roh jinah nih ada di sini," gitu ya. Dan memang betul. Jadi waktu ada konseling, jadi kita ada KKR dan kemudian ada seminar-seminar dan hampir semua itu saya kaget sekali. Ternyata yang perselingkuhan yang terlibat dalam perselingkuhan itu bukan hanya bapak-bapak yang berselingkuh, tetapi ibu-ibunya pun berselingkuh, diselingkuh. Jadi hampir rata-rata dosa yang ada di sana itu dosa perselingkuhan. Wah, itu yang diperangi. Jadi dalam satu daerah itu kita melihat apa yang menguasai tempat itu. Kemudian ada juga pembunuhan-pembunuhan. Pembunuhan apa pembunuhan dan kemudian juga bukan hanya pembunuhan-pembunuhan. Satu tempat itu selalu kecelakaan. Kalau kecelakaan di tempat itu pasti fatal, mati orangnya. Nah, itu juga yang kita harus perangi. Jadi kita perangi, kita pergi ke tempat itu dan kemudian kita doakan. Jadi itu. Iya, seperti itu ya Bu ya, apa, dulu pernah ada kisah yang kecelakaan di jalan tol daerah mana gitu ya Bu ya, itu selalu setiap ini, ada kecelakaan di daerah itu. Nah itu berarti ada roh-roh jahat yang Ya, menguasai betul. daerah itu berarti Bu? Ya. Eee, Dan itu memang itu yang kita harus doakan. Kita doakan dan sering kan memang nggak banyak orang mengerti akan seperti ini ya. Pelajaran seperti ini nih mhm, banyak orang mhm, gereja, orang Kristen yang nggak tahu. Nah ini, jangankan gitu, saya dulu sudah jadi mhm. hamba Tuhan, jadi gembala, bahkan mengajar di sekolah Alkitab, saya hal-hal yang seperti ini nggak ngerti gitu. Ya, Oh, jadi seperti nggak ini juga ngerti. ya Bu, daerah misalnya ada satu daerah yang di mana masyarakat di situ, banyak melakukan, hal-hal yang negatif gitu, misalnya seperti, mabuk-mabukan, lalu kemudian berjudi. Nah, itu Mhm. ada roh-roh jahat yang menguasai daerah itu ya, Bu, berarti ya, Bu? Seperti itu ya? Kegelapan, roh jahat kegelapan, ya itu diperangi. Mmm, Ya, aku catat. Jadi ini mhm, teman saya nih mhm, cerita nih, ini di Jakarta. Jadi mereka mau di kawasan di daerah kota sana ya, mereka mau doa keliling. Jadi sebelum doa keliling tuh mereka bikin ada pemetaan. Mereka kaget sekali rupanya justru ada 100 titik, 150 titik atau berapa itu tempat-tempat maksiat, tempat-tempat narkoba, judi, dan sebagainya, prostitut, yang benar-benar nggak kelihatan tersembunyi. Nah, kalau dilihat di permukaan daerah itu baik-baik saja gitu loh. Nggak ada apa-apa, kelihatannya aman, tentram, nggak ada. Tetapi rupanya ada tempat-tempat tersembunyi yang memang orang nggak tahu. Tapi lewat
pemetaan itu lewat mereka berdoa dan nyatakan di mana tempat-tempat itu terbongkar semua gitu. Nah, itu. Jadi memang Tuhan Tuhan menyingkapkan ya, menyingkapkan apa yang sedang terjadi di daerah itu ber- sama mm, sekali dengan kasat mata nggak kelihatan, tetapi ketika kita ingin membersihkan kota itu dari kuasa kegelapan, dari ikatan-ikatan, dan dengan doa jelas waktu kita ada pemetaan itu bukan hanya sekedar kita adakan pemetaan begitu, tentu dengan doa ya, kita minta pernyataan Tuhan, bongkar di mana tempat-tempat yang tidak diketahui, tempat tersembunyi, tetapi Tuhan ada aja jalannya gitu, ada aja akhirnya kita tahu, oh yang sama sekali kita nggak pernah pikir daerah itu tuh seperti itu gitu loh. Tetapi akhirnya tahu, termasuk juga, eee, sejarah, masa lampau dan sebagainya. Nah ini saya ada satu contoh, teman saya cerita, jadi mereka tuh ada pergi ke tuh daerah, saya lupa daerah mana. Daerah itu gelap sekali, mereka harus pergi ke pulau, ke tempat itu pergi lagi ke pulau, tempat itu benar-benar gelap. Hamba-hamba Tuhan sering apa ya, sering ditolak, eee, nggak bertumbuh, tapi mereka orang Kristen, tapi keras gitu loh. Akhirnya mereka berdoa, "Tuhan ini ada apa?" Di teman saya bilang, "Ini ada apa ya? Setiap hamba Tuhan yang diutus ke sana mental." Akhirnya konflik-konflik mental. "Ada apa ya Tuhan?" Akhirnya mulai doa-doa dan mereka tanya. Ternyata itu waktu dulu, dulu itu kan ada missionary zaman dulu itu, suka digotong gitu, ada ditandu ya, ditandu missionary. Kemudian, ditandu, kemudian, jemaatnya mungkin capek ya karena menandu, eee, missionary, akhirnya missionary itu dilempar, dibuang ke sungai sampai berdarah atau gimana lah gitu. Dan missionary itu, mengutuk. Nah, ini juga kesalahan ya, mengutuk orang-orang di situ. Tempat ini nggak diberkati, dan betul tempat itu miskin, susah, missionary namanya orang Kristen tapi miskin dan sebagainya. Akhirnya dibongkar, hanya pergi ke beberapa orang-orang tua di sana, akhirnya terbongkar semua. Nah, itu akhirnya mereka berdoa, mereka putuskan, mereka berdoa minta pengampunan dan patahkan semua kutuk. Dan kemudian luar biasa tempat itu diberkati. Nah itu, yang seperti itu ya. Jadi, hal-hal yang, oh, ya ya, ya seperti berarti heeh, dulu saya pernah Bu Suryani, saya tinggal di daerah yang memang tempat itu lingkungannya itu banyak sekali orang-orang yang melakukan terutama perjudian ya Bu, mhm, perjudian gitu. Jadi eh, eh, bisa dengan mudah melihat di pojok-pojok gang gitu, misalnya di dalam lingkungan itu kan daerah kota ya Bu, itu kan ada gang-gang gitu. Nah itu di pojok-pojok di gang dalam itu banyak orang yang berkumpul gitu Bu untuk berjudi gitu di tempat itu. Oh berarti harusnya memang itu didoakan ya Bu diperangi ya tempat seperti ya itu ya. diperangi Eh, diperangi. Jadi karena tempat-tempat itu memang yang ada roh-roh. Iya, ya. Jadi itu Hmm, emang diperangi dan mereka terikat kan di situ, diikat, oh iya diikat. betul, betul Jadi Bu. itu Karena gini Bu, karena udah digerebek polisi, dilaporin polisi berkali-kali, itu nggak habis-habis, ada terus gitu yang heeh, apa ngumpul lagi, ya. bermain judi lagi, mabuk lagi di situ. Iya Bu, seperti itu. Jadi, pertama Jadi itu memang kita perangi ya, kita rebut, kita perangi tempat itu, roh-roh yang menguasai mhm, orang-orang di situ, dan yang seperti tadi ya, dan kemudian setelah itu, kita rebut jiwa mereka, persiapan hati mereka, sehingga ketika mereka mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, hati mereka terbuka gitu loh. Nah itu, jadi itu baik. dilakukan, iya. Nah, yang ini Bu, saya juga mau nanya yang tentang ini, ketidakmengertian dalam dunia dimensi roh. Maksudnya bagaimana Ibu? Kalau tentang Ya, yang ini? karena orang-orang, Ya. ya ketidakmengertian, ada banyak saya katakan, ada banyak anak-anak Tuhan nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti bahwa dimensi roh ini memang, eee, bahwa perlawanan kita ini kan bukan melawan darah dan daging,
melawan penguasa di udara. Sehingga ketika kita menemukan seseorang yang tingkah lakunya menjengkelkan, sudah didoakan susah hidupnya gitu ya. Ya kita harus tahu bahwa eh, lawan kita itu bukan orang itu gitu. Tapi lawan kita itu kuasa kegelapan yang ada di balik orang itu. Dan juga eh, penguasa udara yang ada di sekitar daerah situ. Nah, banyak orang kan nggak tahu. Sehingga banyak orang kalau hamba-hamba Tuhan diutus ke satu tempat, tapi kemudian mentok, akhirnya keluar. Ada yang keluar malah tinggalkan tempat itu dengan sakit hati, gitu. Nggak menang akhirnya. Jadi nggak menang. Jadi ada banyak orang diutus ke tempat itu, ke satu tempat ya, ke satu tempat, tempat yang gelap, tempat yang suram, tempat orang-orangnya susah. Jadi akhirnya dia sendiri yang terpental dari situ. Nah ini. Dan pulang dengan sakit hati terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Nah sebenarnya yang harus dia lakukan itu justru harus adakan peperangan. Membawa berapa orang di sana peperangan melawan penguasa yang sedang bekerja di tempat itu. Nah ini. Itu maksudnya. Jadi memang ada banyak orang yang belum mengerti akan dimensi roh yang seperti ini. Berarti melihatnya hanya kepada keadaan diri orang itu ya Bu, tidak menyadari bahwa ada kekuatan yaitu dimensi roh yang menguasai orang itu dan daerah itu ya, seperti itu ya Bu Suryani. Jadi karena ketidakmengertiannya ini ya jadi akhirnya menanggapinya dengan ya itu seperti Bu bilang ya Bu, Ya, orang itu penginjil yang datang ke situ pulang keluar dari situ dengan sakit hati. bahkan ada yang Berarti lari, yang kalau kabur lari begitu aja tinggal jemaat nggak tahu. Dan itu kemudian ada lagi diutus ini yang saya lihat ya. Diutus lagi akhirnya jatuh di dalam percabulan dan sebagainya justru hamba Tuhannya gitu. Kemudian diutus lagi ada masalah aja gitu. Nah ini. Nah memang emang orang-orang yang harus diutus itu memang harus kuat dan mengerti ya. Dan kalau boleh sih jangan satu orang gitu bisa beberapa orang supaya kuat lah ya. Supaya kuat bisa saling menopang sehingga bisa saling betul menopang betul. satu dengan yang lain. Saling Gereja-gereja mengingatkan juga ya. yang harus ada kesatuan. Memang yang dibuat oleh iblis itu supaya gereja-gereja sana nggak bersatu, saling bersaing. Nah, Hmm, saling bersaing. Jadi saling bersaing antara denominasi satu dengan yang lain gitu. iya betul Sehingga Bu ya. ya, Banyak terjadi ya Bu yang di zaman ya sekarang ya Bu ya. tempat itu semakin gelap gitu. Kan tadi sudah katakan Mm-mm, Peter mm-mm, Wagner katakan bahwa mm-mm, gereja itu adalah barometer dari masyarakat. Kalau masyarakatnya kalau gerejanya terkotak-kotak, masyarakat juga mm-mm, terkotak-kotak. Sebab itu gereja itu adalah ya, baik mm-mm. secara pribadi atau satu gereja, satu denominasi, pokoknya orang percaya ya. Itu memang perannya luar biasa di daerah di mana kita ada. Makanya rule Betul. itu maksudnya kita harus menguasai tempat itu dengan membawa atmosfer surga di tempat itu. Nah, itu. Iya betul. Bukan masih apa berkutat di seputar ya padang gurun itu ya Bu. Apa maksudnya masih eh, berkisar di sekitar ya hal-hal yang bersifat Mm-mm. kedagingan atau gitu ya seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya kadang-kadang Apa kan fungsinya gereja harus berputar-putar di mm, berputar-putar di kedagingan, roh jahat mm, apa. mm, mm. Ya karena atmosfernya itu belum diruntuhkan gitu loh. Iya Iya kan? iya betul Ya, iya betul Bu. ya itu Ya akhirnya ke itu situ-situ. makanya iya makanya akhirnya ya itu yang ada apa memperdebatkan tentang denominasinya melulu ya Bu ya masalah itu melulu sekitar itu. Nah, jadi hanya Kalau gereja saya lebih kuat, gereja saya lebih baik, doktrin saya lebih baik. mm, Ya, mm, kayaknya ke mm, situ melulu. betul. Luar biasa, Bu. Terima kasih ya Ibu untuk penjabaran malam ini mengenai otoritas kerajaan Allah yang part ketiga semakin membuat kita pengertian
yang lebih mendalam lagi ya tentang kebenaran firman. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya atau Ibu Heni mau juga bertanya? Boleh ya, Silakan Bu, atau menanggapi boleh. menambahkan. Iya, silakan Ibu Heni mengenai materi pembelajaran Ibu Suryani malam ini. Iya, pelajaran kita hari ini sangat bagus ya, sangat diberkati luar biasa. Ya, memang untuk merebut kota itu memang kita harus mengenal tutorialnya. Dulu saya pernah belajar ya Bu ya. Jadi kita harus keliling, kita harus lihat ada apa di kota itu. Ada kayak ada wiharanya, ada temple, terus ada klub-klubnya gitu. Jadi memang di satu daerah di New York ini, di tempat tinggal saya yang dulu, itu kan banyak orang M-nya, M-nya itu orang Meksiko. Tapi kita panggil mereka itu bukan orang Meksiko, orang Madura. Oh, Itu istilahnya orang Madura. Jadi daerah itu memang tempat mabuk-mabukan ya, anak-anaknya tuh banyak yang ngedrug, terus orang-orang juga di situ tempat penjualan di daerah situ. Jadi memang kalau kita masuk ke daerah situ itu lain deh atmosfernya, beda banget gitu. Jadi memang di New York tuh juga ada banyak sekali tempat-tempat titik-titik yang daerahnya kurang bagus ya. Ya, cuman karena di sini ini saya lihat gereja-gereja di situ banyak gereja-gereja, Bu. Banyak ada dari berbagai bangsa karena namanya Queens itu kan kota yang besar ya. Jadi banyak orang-orang yang dari Indonesia juga, orang-orang Meksiko juga, orang Korea di situ, gereja Amerika sendiri gitu. Ya saya lihat juga ya sampai saat ini tambah parah, Bu. Kemarin saya ke hospital, ada yang harus saya urusin mengenai surat saya. Terus saya lihat, waduh, saya 2 tahun sudah pindah dari sini. Tambah parah aja nih kota saya gituin. Ya, tambah kumuh saya lihat gitu. Banyak orang yang ngedrug. Terus bau itu, Bu, kalau kita lewat itu, bau apa? Cimeng ya, bau apa sih namanya itu? Jenis narkoba ya Bu? Nggak tahu, bukan narkoba. Sabu, itu sabu, kayak sabu. cerutu yang bau itu loh. Banget. Aduh, sampai saya bilang, kok kalian kok suka sih cium bau ini ya? Sampai nggak bisa nafas kemarin, Bu. Agak jauh dikit bau, agak jauh dikit bau. Loh, saya bilang, di mana sih yang bebas baunya di sini? Ya itu memang harus ada penggerak, Bu. Harus ada penggerak doa. Harus ada orang yang memulai menyadari keadaan kotanya dan kemudian mulai memobilisasi. Walaupun cuman mulai dari 2 orang, 3 orang. Berdoa buat tempat itu. Dulu saya ikutan tuh, Bu, di gereja Bethel. Jadi kita menjadi army of God. Kita dilatih bagaimana berdoa, cara berdoa itu yang bagaimana mematahkan kuasa-kuasa itu. Ya tentunya kita diperlengkapi dulu ya sebagai pendoa itu kan hidupnya nggak boleh sembarangan ya Bu ya. Harus benar di hadapan Tuhan. Nggak boleh mau ikut gitu. Tapi dia masih hidupnya nggak benar gitu. Jadi otoritas kerajaan itu belum ada di dalam dirinya. Seperti yang Ibu ajarkan, otoritas itu kan harus ada di dalam setiap pribadi gereja Tuhan itu. Gereja yang bukan gedung ya Bu ya. Gereja yang yaitu kita-kita ini sendiri. Ya. Nah, cuman ada satu hal yang sampai saat ini Bu, yang belum saya bisa terjawab. Saya masih terkelitik untuk mencari jawabannya itu, Bu. Kan kalau kita berdoa ya, Bu ya,
kita hanya menyebutkan dalam nama Yesus ada kuasa. Hmm. Terus saya juga mengetahui firman Tuhan, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Nah, ada kelompok doa nih Bu, saya nggak tahu Ibu mungkin bisa menjelaskan ke saya. Kalau mereka berdoa itu, kenapa doanya itu harus mengatakan Yesus, 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 Yesus. Itu manggil roh Yesus atau gimana Bu? Saya belum paham Bu. Apa soalnya itu mungkin aliran baru yang saya nggak paham dan saya belum pernah bergabung. Tapi saya juga nggak mau salah karena mungkin ada yang nggak saya tahu ya Bu ya. Jadi saya perlu belajar. Nah, tolong Ibu jelaskan ke saya. Saya pikir itu mah kebiasaan, Bu. Tapi kan motivasi mereka yang kan ada orang biasanya kalau ada beberapa gereja yang saya kenal, yang saya pernah ketemu dan mereka doa Jesus, 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 tapi hati mereka ke Jesus. Oh Yesus Tuhan, Yesus, 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 Jesus gitu kadang-kadang gitu. Ada juga yang haleluya, 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 haleluya. Ada yang kayak gitu juga. Saya pikir itu kebiasaan sebenarnya, Bu. Nggak ada maksud lain sih. Enggak, kebiasaan itu apa itu lata, tapi memang ada powerfulnya di situ, Bu. Tergantung bagaimana hati mereka. Ketika mereka Pribadi. bilang, "Oh, Yesus, Yesus," itu memang hati mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi ya itu. Jadi benar-benar itu hanya cara mereka berdoa ya, cara berdoa. Eh, jadi kita kan bukan caranya ya, tapi bagaimana kita, bukan caranya, tapi kepada siapa hati kita terpaut ya, Nah, kondisi hati kita. pertanyaan saya begini, Bu. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita itu kan diadreskan, dialamatkan kepada Allah Bapa. Ya, langsung. Ya. Nah, di firman Tuhan juga di perjanjian baru dikatakan, apa saja yang kamu minta di dalam nama Yesus dikabulkan. Berarti kan surat yang kita sampaikan itu kita tujukan dalam bentuk doa harus diakhiri dengan dalam nama Yesus. Ya, Pak, ya Bu ya. Nah, bagaimana sikap kalau orang yang berdoa ya seperti Yesus, 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 Yesus. Saya lihat di Alkitab, apakah ada, mungkin saya nggak mengerti Bu, apakah ada ayat di Alkitab yang menyatakan Tuhan Yesus berkata, minta padaku, berdoa, minta kepadaku, diadreskan kepada Yesus. Mungkin saya missing di sini Bu, benar saya mau belajar soal ini. Ya. Lihat konteksnya dulu loh Bu ya. Seorang ya kalau kita lihat konteksnya ketika seorang Bartimeus, siapa ya yang saya kok namanya kok lupa, orang minta-minta yang buta itu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, itu kan udah doa. Tapi pada saat itu kan bertemu muka dengan ada saat itu ya Bu ya. Kan Yesus Ya. kan sekarang udah naik ke surga. Ya sama aja kan, itu kan firman Tuhan juga diberi pada waktu itu. Jadi sih ketika nama Yesus disebut ya, jadi nggak harus dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika dia bilang Tuhan Yesus tolong, nah itu Tuhan tolong ya. Itu kepada Yesus ya, itu kepada Yesus, kepada pribadinya ya, kepada pribadi Tuhan Yesus itu kita berdoa. Tuhan Yesus tolong, itu sudah ya. Jadi kita lihat bagaimana seorang siapa waktu itu ya, ada banyak sih ya contoh-contoh ya kesaksian perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ketika siapa tuh Jairus ya, Jairus tuh kan datang anaknya, terus ada yang prajurit yang kemudian dia punya bawahannya sakit, kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus, dia minta
Tuhan Yesus kan. Jadi ketika ketemu Tuhan Yesus dia minta. Jadi ya kita sekarang dalam nama Tuhan Yesus, tapi bukan berarti kalau kita kan Tuhan Yesus tolong, itu bukan berarti enggak sesuai firman Tuhan, ya enggak juga. Jadi kepada siapa kita berseru, ya. Itu jawaban saya, Bu. Ya, Ya. ya, baik. Eh, saya mau menanyakan lagi, Ibu, mengenai doa syafaat. Apakah semua orang boleh, Bu? Maksudnya menjadi pendoa syafaat atau harus belajar terlebih dahulu untuk bisa menjadi seorang pendoa syafaat? Ya, terima kasih Ibu Eh, Suryani. ya, saya pikir doa syafaat itu memang ada orang yang memang terpanggil untuk berdoa ya. Tetapi semua kita ini adalah pendoa. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, salah satunya adalah firman dan doa, ya kan? Jadi emang ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang dikhususkan Tuhan memang berdoa, ya. Doa itu di mana dia berdoa, tetapi bukan berarti bahwa kita semua ini nggak bisa jadi doa syafaat. Kita menjadi pendoa syafaat buat keluarga kita, buat bangsa kita. Jadi eh, nggak harus yang bagaimana ya, ikut jaringan doa dulu jadi pendoa syafaat, enggak kan? Iya kan? Ya, ikut ini dulu. Jadi di rumah kita masing-masing kita menjadi pendoa, istri berdoa buat suami, buat anak-anak itu jadi pendoa. Ya. Iya, Mm, iya betul. Berarti apa tidak ada, maksudnya harus ada ikut kelas atau belajar tentang Kecuali kalau memang bagaimana cara berdoa gitu ya. Iya, ya itu oke. kecuali kalau memang emang terpanggil di situ. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau lebih tekun lagi, mau punya peduli atas kota, begitu terpanggil, ya memang kita harus belajar. Setiap kita emang harus belajar. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ini siapa? Kayaknya Ada yang Ibu mau bertanya Murni lagi? mau Ibu bertanya. Murni ya? Ibu, Yuk, silakan Ibu Murni, sudah dikasih co-host. Bisa ya. dibuka mute-nya. Salam Ya, Ibu Suryani. ya. Saya nggak Shalom. bertanya sih, salam. Ya, terima kasih temanya. Tadi saya di atas kereta api juga dengar-dengar. Tapi kadang-kadang saya punya ini hilang gitu kan, apa namanya internet. Tapi saya terima kasih banget ya temanya ini sangat luar biasa gitu loh. Ya saya pernah mengalami juga di Jerman. Saya diajak dengan ibu rohani saya waktu itu ya, tapi sudah lama sih Ibu, 16 tahun yang lewat kalau nggak salah kira-kira. Diajak rame-rame dengan namanya Faya Yesus. Artinya Faya Yesus itu kita berdoa untuk membuat satu apa daerah itu untuk berdoa gitu loh. Waktu itu saya ya memang sudah belajar sama ibu rohani juga gitu kan. Ya udah ikut gitu rame waktu itu kan. Jadi kita buat spanduk semua. Jadi di daerah itu kita keliling semua begitu rame-rame gitu. Rame terus doa-doa terus keliling lagi doa-doa, tapi kita ada sekitar banyak sih Ibu, jadi bukan hanya 5 orang sampai 50 orang waktu itu Ibu kita rame. Iya, Tapi puji Tuhan kita nggak ada yang sakit loh semua, bener. Kita iya, itu dari pagi sampai malam kita kelilingin. Oh itu daerah itu ada satu di Frankfurt ini Ibu, daerahnya ngeri banget gitu ya, semua ada di situ kejahatannya gitu loh ya. Jadi mm, gabung dari beberapa gereja yang yang ada hati untuk mendoakan daerah itu. Jadi termasuk saya diajak ibu rohani saya, ayo kamu ikut katanya. Gak boleh kamu ini. Loh, saya bilang besok saya kerja. Ikut kamu didoain itu ikut. Ya udah saya ikut. Nah, ikut. Wah, lama juga gitu kan, keliling-keliling gitu. Tapi betul kita tanya semua gak ada yang sakit Ibu. Benar. Gak ada kita yang sakit semua. Saya juga nggak dapat serangan, nggak juga. mm, Terus kita ya doa nyanyi-nyanyi gitu ya.
Iya. Begitu banyak pujian di daerah itu gitu ya. Iya. Yang tadinya daerah itu sangat rawan banget Ibu. Sekarang jadi daerahnya agak bisa ya lebih baik daripada yang dulu gitu loh. Dulu kan rawan Iya. banget gitu ya. Serem gitu ya Ibu. Sekarang Iya. daerahnya bisa dibilang lumayan. Jadi nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu rawan seperti dulu lagi gitu. Tapi Iya, masih iya. harus perlu juga lagi terus dibuat. Cuma ya itu sudah ditangani dengan gereja, bukan gereja kami sih, ada gereja karismatik yang Iya. tangani gitu Ibu. Jadi setiap setahun di sini Ibu, ada beberapa gereja itu gabung mendoakan satu lokasi-lokasi di sini Ibu. Iya, iya. Iya. Jadi makanya tadi saya ingat, oh iya ya betul ya gitu. Jadi saya jadi ingat kejadian 16 tahun yang lalu gitu dulu ya. Nah saya sekarang nggak ikut lagi gitu ya. Dulu diajak-ajak ikut begitu. Tapi memang Iya. harus diberikan itu ya seperti Bu bilang harus ada. Maksudnya kita harus di apa juga kan, dimuridkan gimana gitu loh. Tidak sembarangan Diperlengkapi. ikutnya. Iya. Iya. Jadi itu yang saya alamin gitu ya. Terus di Bali, saya pernah juga di Bali. Supir saya kan Hmm. sama supir saya, kita sekeluarga juga sama anak saya, suami saya. Selalu setiap jalan, ada jalan tertentu Ibu, dia selalu klakson. Jadi, nah saya bertanya sama dia, Bapak kok selalu berhenti gitu, Bo? Kita berhenti sini, terus berhenti sini. Terus baca-baca gitu Ibu gitu ya. Terus ada pohon, selalu dekat pohon yang besar-besar Ibu. Terus ya, iya penjaganya, aku minta permisi katanya sama penjaga-penjaga ini. Ya ampun, saya bilang. Ya sudah, saya berdoa terus Ibu. Dalam hati saya menjaga juga kan. Saya suruh suami saya berdoa. Kita berdoa ya, saya bilang. Iya, dia berhenti. Dia selalu kelson. Enggak Bu, saya permisi Ibu. Supaya kita enggak apa-apa. Ya, dia bilang gitu. Jadi seperti tadi kan, memang betul ya. Lawan kita itu di udara ini ya Ibu ya. Yang enggak bisa dilihat kasat mata ya. Iya, betul sekali ya Ibu Murni ya, Ibu Suryani, bahwa yang kita hadapi itu memang roh-roh penguasa udara ya, pemerintah udara. Jadi kalau misalnya suatu saat lagi saya melihat tempat itu banyak kegiatan-kegiatan yang berdosa gitu ya Bu, misalnya seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa saya dulu pernah tinggal di daerah yang banyak orang-orangnya itu melakukan kegiatan penjudian gitu dan mabuk-mabukan. Dengan 2 orang saja kita sudah bisa ya Bu untuk mendoakan lingkungan tersebut ya Bu ya, agar dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, seperti itu ya Bu Suryani ya. Betul nggak Bu? Iya, saya juga mau Ya. bertanya itu, apakah bisa dengan hanya 2 orang Ibu? Maksudnya gitu. Saya rasa gimana? Bisa, Kalau tadi Bu Suryani bilang bisa. oh tadi saya nggak Iya, dengar ya. Ya bisa, iya, tapi wanita. kemudian itu nanti akan Tuhan tambahkan kok. Tuhan akan tambahkan. Oh, Kan gitu. ini pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi ada Betul. 1-2 orang dan mulai akhirnya Mm, spirit itu memang roh yang daripada Tuhan ya. Akhirnya mm, Tuhan memberikan kerinduan yang sama untuk kita bersekutu. Mm. iya, wah, luar Akhirnya itu biasa bisa ya melanda materi malam ini. roh doa itu bisa melanda semua orang yang ada di situ. Kesadaran itu Mm, ya. Walaupun jadi awalnya dari 2 orang pun juga tidak Iya, apa-apa ya satu Bu bisa. Suryani. Iya, betul. Ya, Nanti akan bekerja ya Bu kuasa Roh Kudus iya. itu, sehingga Iya. akan banyak orang yang juga akan ikut terpanggil untuk Terlibat. mendoakan daerah Iya, situ ya. Iya. iya betul. Dulu saya juga dulu pun begitu ya. Dulu baru Mm, saya ke sana start from woman bagaimana Tuhan. Jadi ada beberapa mm, ibu-ibu aja yang kita puasa. Lama-lama ya jadi banyak. Dan sekarang ini memang di mm, tempat di mm, mana saya ada dulu itu, bahwa setiap mm. kami itu ada mereka kumpul bisa sampai 60 orang, 50 orang gitu. Puji Tuhan. Mm. Iya.
Baik, luar biasa Ibu, dan ini sepertinya sudah larut sekali dan Ibu juga perlu istirahat ya. Baik, kita Iya. tutup ya Ibu Suryani kelas ini. Ya. Ibu closing statement lalu pimpin doa untuk kami semua ya Ibu. Iya. Ya baik, terima kasih Ibu Suryani. Ya, ya, saudara yang kekasih, jadi pelajaran kita mengenai kingdom authority itu berarti bahwa Tuhan menginginkan kerajaannya dibangun di bumi ini. Dan saudara dan saudari, ya saya dan saudara itu adalah pembangun. We are the kingdom builder. Kita ini adalah pembangun-pembangun kerajaan Allah. Dan setiap kita bertanggung jawab di mana tempat kita berada. Jadi kita ini adalah garam, kita ini adalah terang yang membawa terang, yang membawa damai. Istilahnya ketika ada terang di situ, maka gelap itu akan sirna. Ya, ketika anak-anak Tuhan menyadari betapa gelapnya tempat itu dan mereka mulai membawa terang, maka terang itu akan ada di kota kita. Jadi sebab itu mari kita terus bersatu. Ingat cara iblis untuk menghancurkan satu kota dengan membuat kotak-kotak. Jadi gereja-gereja anak-anak Tuhan tidak bersatu, anak-anak Tuhan merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, sehingga mereka terkotak-kotak. Nah, saat seperti itulah iblis akan berkuasa di tempat itu. Akan terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Akan tetapi ketika gereja-gereja tangkap maksud Tuhan bagi kota itu dan mulai bersatu, merendahkan diri, dan kemudian berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memulihkan negeri itu. Dan terakhir saya ingin membacakan buat kita dari 2 Tawarikh ya, 2 Tawarikh 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. Ya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 demikian bunyinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, jelas ya. Jadi jelas bahwa ketika umat Tuhan yang atas nama Tuhan disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan jahat, maka Tuhan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Jadi memulihkan sehingga terjadi transformasi, sehingga terjadi perubahan-perubahan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk kami pergi dan menghasilkan buah. Dan satu hal, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami ini adalah perwakilan kerajaan surga. Biarlah dimanapun kami berada, nilai-nilai kerajaan surga itu bisa terjadi di tempat itu. Kehendak Tuhan bisa terjadi di tempat itu seperti di surga. Kau pakai kami yang ada di tempat ini, bahkan orang-orang yang mendengar pelajaran ini boleh mendapatkan satu motivasi dan kesadaran bahwa kami ini adalah barometer dari tempat di mana kami berada. Dan kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen perubahan di tempat di mana kami berada. Nah, terima kasih buat Sema Adonai, terima kasih buat hamba-hambamu yang melayani di tempat ini, biarlah lewat channel ini banyak orang yang diberkati. Terima kasih saudara, angkat hati terima berkat daripada Tuhan.
damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima Amin. kasih Ibu Suryani untuk pelayanannya. Tuhan berkati pelayanan Ibu lebih dan lebih lagi. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih sudah stay bersama kami sampai semalam ini. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.